Beres-beres, kita mau naik gunung ke atas. Dindang, 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 tuh, nggak lihat tuh, kawan gua. Aduh, udah bersih. Habis bleswe, ngapain pakai ini? Emang di sono jadi penerima tamu lo, misalnya kayak gini, sepatu kayak gini. Bawa sepatu tuh yang bagus, sepatu gunung kan kita udah bagus. Lihat kincong nih. Lu paling pakai sepatu kayak gitu. Ini juga ngapain kau bawa jeans segala macam. Cocok. Oh, ya kan? Yang ini dia nih nggak pernah naik gunung dulu. Ini tuh nggak pantas buat naik gunung. Itu nyerap dingin, terus kaki lu jadi nggak bergerak bebas. Stres, gak stres. Ya, semua pernah naik gunung. Sekali. Kemana? Gunung kembar. Gunung kembar gitu mah. Ya lu salah. Ini gak pernah nonton ini nih, nonton koran, baca itu. Wah, ini buat tongkat. Buat apa? Kalau kita misalnya lagi hujan, lock licin pakai ginian. Namanya trekking pole. Udah tua. Udah kagak ngertinya. Nih. Buat apa? Sekop, apa gunanya nih? Kau tahu, soalnya ada yang mau bangunan, gue bisa jadi tukang. Tapi sih, cap-cap sih. Jajak masih jajak. Ini gunanya buat gali tanah. Kalau dulu kebelet boker, kan ada toilet. Kadang-kadang ngaco aja. Emang bumi perkemahan. Ini tuh gunung, luas gak ada. Pokoknya ini bakal berguna deh buat lu gitu. Gitu. Lu kalau mau boker mau sepakai biar gua aja. Ngapain pokoknya? Gua masuk sini. Jaket ini. Lu lihat gua dong bawaannya. Itu nanti gua di atas gua pakai batik. Ngapain? Gua cinta Indonesia. Aduh. Kasih kupu-kupu ya bawa sekalian. Buat apa? Buat ini pakai ini segala macam dah lu. Di wasit sono di tinju. Masih kurang cocok deh. Lihat dulu tuh. Nanti lu. Tuh ya. Gunung. Anak ini ngomong sih. Selalu dah. Hah? Ngerti lu. Stres. Masa pakai sepatu ini nggak boleh? Batik nggak boleh. Aku cinta Indonesia. Ya kan? Masih dan masa stres biarin aja. Dah masih aja. Dindang. Pagi yang cerah. Mantap. Welcome back to Kepentau. Berantakin aja. Oke. Kita lagi di mana dulu? Gunung Prau. Akhirnya kita bisa sampai ke puncaknya Gunung Prau. Ya, di ketinggian 2565 mdpl. Nah, di sini kita juga mau ngobrol sama salah seorang pendaki yang sudah sering mendaki gunung mana saja. Kita ketemu di sini. Gunung nikmat ya. Kita mau tanya-tanya. Ya, Mi. Iyalah, putar. Harus kita berantakin dia. Kita berantakin langsung. Oh, Oke, saja. Pertama dari nama dulu. Namanya dulu kita. Ya, nama. Halo guys. Nama gue Rama Gusta. Oke. Jaga itu aja. Kita sudah sama Rama di sini. Kita mau tanya seputar tentang pendakian gunung karena kita masih pemula dan teman-teman ada yang tanya sama kita, gimana sih bang kalau mau prepare mau naik gunung tuh apa aja yang harus siapin? Yang pertama, apa Ram? Kalau misalnya orang baru pemula nih kira-kira mau naik gunung harus disiapin apa aja? Nah, izin sama orang tua. Oh iya, pertama tuh sama orang rumah pertama. Enggak, ini serius ya. Maksudnya serius sudah bubar. Oh iya. Serius sudah bubar.
minta izin ya, Ya, karena memang restu ya biar aman di jalan. ketika kita mau naik gunung tuh ada baiknya beberapa hari sebelumnya itu kita observasi dulu gunung yang mau kita daki itu seperti apa karakternya. Oh. Nah ya kan, jadi kan kita kan bisa tahu nih apa aja yang harus kita sesuaikan barang-barang yang kita bawa, termasuk sepatu. Sepatu harus sepatu gunung ya. Iya benar. Berarti setiap gunung itu memang perlengkapannya atau yang disiapin itu beda-beda ya? Ya beda-beda, kayak misalnya sepatu kan juga kalau misalnya treknya berpasir gitu kan sepatunya ada lagi tuh istilahnya soalnya Bawahnya tuh ya. Yang buat Kalau secara tapaknya. umum Ram, secara umum aja kita kayak apa sih kita persiapin? Misalnya kita nih udah ada tas Oh, nih, oke, apa ini sip. yang harus kita masukin? Oke, terutama tuh kalau misalnya itu ya, yang paling penting itu jaket. Oke, satu. Jaket outdoor ya? Jaket outdoor maksudnya, Ya. jaket outdoor. Terus istilahnya perlengkapan outdoor lah, dari mulai atas sampai bawah itu penting. Oke. Terus sleeping bag, karena kan kita kan tidur kan Oke. harus ada pelindung kan dari dingin gitu kan. Jadi sleeping bag kalau ada teman-teman yang belum tahu dia bentuknya kayak ini ya, Kayak kantong mayat. kantong mayat ya. Ya, Ya. gitu. Dari Jadi- samping settingnya. Sekarang kan juga modelnya banyak tuh, ada pendaki konvensional sama pendaki ultralight. Apa tuh perbedaannya? Jadi pendaki konvensional itu kayak teman-teman bisa lihat tuh yang bawa carrier gede, gembolan gede, terus bawa sleeping bagnya gede, jaketnya gede, itu kan jaketnya tebal. Kalau ultralight kan tasnya cuman kapasitasnya paling cuman maksimal 40 liter atau ya segitulah. Dia perlengkapannya itu bisa dilipat gitu. Oh, bisa dibilang Sleeping bagnya juga bisa dipres, jadi tuh muat banyak. Jadi setelah isinya bisa nampung. kenapa disebut ultralight? Karena ringan-ringan semua Oh. barang-barangnya. Karena dia memang tidak Ya, kayak memang. konvensional yang bawa barrel besar. Ya itu kan kalau untuk pendakian itu kan kita lihat juga estimasi waktunya. Misalnya kalau untuk yang bawa konvensional itu kan biasanya kan pendakiannya untuk 2 malam atau lama. Kalau misalnya terlalu kan cuma untuk semalam aja. Atau tektok ya? Iya betul. Tektok tuh artinya long pergi ya? Ya ultra itu sebenarnya kan awalnya itu kan diperuntukkan bagi orang-orang yang survival aja gitu kan, orang-orang yang cuma pengen menikmati alam, terus yang nggak ingin berlama-lama gitu. Oh gitu, berarti Tapi kalau misalnya di keadaannya ketika di jalan misalnya mereka tersesat atau apa, itu kan bisa mereka gunakan karena bahannya juga mudah kering Oh. gitu. Kalau tadi yang dari atas sudah ke bawahnya nih apa nih? misalnya, Kayak tadi kan nih kalau misalnya peralatan dingin lah ya, kayak misalnya jaket, jaket udah terus oke. kuku, kayak misalnya nggak kuat dingin, terus juga pakai apa perlengkapan celana dan yang kalau bisa yang menahan dingin lah ya. Ya. Kalau untuk menahan dingin, kalau misalnya memang kita nggak kuat dingin banget gitu ya, itu namanya ada apa sih, thermal gitu ya. Thermal tuh apa sih kayak terpal? Thermal tuh bukan beda bang. Thermal tuh Kondangan. buat kondangan tuh kan, buat kondangan. Oh, Bisa juga buat itu lap tancap tuh bisa. thermal Thermal tuh apa sih, Thermal. thermal cover. Jadi dia tuh untuk penghangat. Bentuknya itu tuh kayak misalnya ini aluminium foil. Oh, Itu bisa oke. untuk menghangat itu juga. Tapi memang itu diperuntukkan untuk emergency sih. Tapi kalau bagi orang yang nggak kuat dingin bisa dipakai juga. Kan ada sleeping bag thermal ada. Oh, Ada, itu lebih menahan dingin tuh. Apa? Sleeping bag thermal itu. Iya, dia karena dia kan di dalam kan kita jadi keringatnya tuh jadi Oh. keluar kondensasi. Yang Jadi pasti mau apapun bahannya tapi sleeping bag jangan sampai lupa ya. Betul. Sleeping bag, terus, Jaket. jaket, Nah kalau celana celana. celana yang kayak bahannya kayak gini Ya, aja nih, yang- quick yang- dry. Kalau Dry, bisa berarti bener, kemarin- bener. salah dong. Quick dry. Kemarin gua jangan pakai jeans, Ya, Bang. dia pakai Jangan jeans, jeans. Nah, iya salah gua. Kenapa lu pakai jeans? Ya, gua kagak tahu. Buat pemula jangan pernah pakai jeans karena Betul. nggak boleh ya. Jadi menyerap Karena dingin. dia nggak mudah kering. Keringatnya kan kita kan naik kan berkeringat kan, pasti kan walaupun kondisinya dingin tetap berkeringat. Itu apalagi kalau dia nggak ganti celana, ganti tidur tuh potensi untuk hipotermia. Oh, jangan sampai hipotermia. Gila kemarin gua tuh pakai jeans guys. Jadi kayak berasa tidur di atas batu es. Parah, asli parah. Emang rasanya gimana bang tidur di atas batu es? Ya itu kemarin, lu nggak ngerasain sih. Kamu bisa tukeran. Enggak, gue belum pernah ada yang lihat soalnya. Lima tahun belum pernah dalam tidur batu es. Berarti baru gua dong ya. Hebat. Terus kalau misalnya jeans itu juga jangan nyerap dingin bang. Jadi ketika misalnya kita pakai gitu kan di tenda, ya Malah nambah dingin malah kitanya ya. Iya benar. Terus kalau buat ngedaki juga
Berat kan ya? Ini ya. Berat, yo pasti nggak fleksibel, bener. Kalau misalnya kita ketemu trek-trek yang kemiringannya cukup 90 derajat. nggak mungkin bang 90 derajat itu pas pakai webbing. Berantakan banget tuh. Berantakan deh. Ya, Pokoknya kalau tingkat 75. kemiringannya agak terjal, Iya. pakai celana jeans itu Iya bisa juga. menyusahkan lah. Nggak terjal itu kondisi berapa derajat sih? Ya Ya tergantung kita. Jadi ya pokoknya tanjakan yang lumayan lah ya. intinya bikin kita Oh, jadi aman ya. nggak fleksibel aja bang. Baru 2 kali gue naik gunung. Butuh effort lebih lah kalau kayak gini-gini kan landai ini. Walaupun Ini dibilang landai. Ada beberapa trek yang landai. yang landai. Ada beberapa yang lumayan. Saya juga nggak kuat bang. Bisa aja. Nah, untuk sepatu nih, sepatu kan kadang-kadang kan orang mikir ya banyak yang pikir sepatu running lah cocok lah, terus atau enggak sepatu yang benar-benar boots yang gitu. Sebenarnya Iya ngaruh nggak sih antara pendek sama tinggi? Ngaruh. Kayak Kalau misalnya kayak gue nih kan memang gue pakai yang tinggi gitu. Ya. Tapi keberatan juga. Kalau gua. untuk yang tinggi itu sih setahu saya ya kayak gini tuh pertama tuh buat nahan kaki biar nggak gampang cedera. Karena kan kita kan kalau naik atau turun kan gampang kakinya agak keseleo Oh, sedikit iya, kan iya, karena iya, iya. mungkin injek batu atau apa gitu atau ranting. Kedua, ketika misalnya kita naik itu ke jalur yang berpasir, itu kan sepatu yang agak tinggi itu kan bisa mau menahan mencegah pasir nahan pasir untuk buat masuk. masuk ke kaki gitu kan karena kan kalau ada pasir atau kerikil masuk ke sepatu kan nggak nyaman juga. Jadi kalau Biar nyaman sih soalnya dibuka aja, buang aja pasir. tidak ya nggak nyaman. Berarti kayak sepatu-sepatu trekking lah cocok lah ya. Ya, Sepatu sepatu. cats yang simple, yang elastis tapi yang bawahnya kayak Kalau bisa sih memang sepatu outdoor lah. Sepatu outdoor kan nggak mesti sepatu gunung ya. Sepatu untuk Apa aja yang memang mencengkram gitu iya ya. benar. Yang istilahnya soalnya itu benar-benar menyesuaikan dengan keadaan gunung terutama sih. Kalau misalnya sebenarnya sepatu biasa aja juga bisa cats gitu kan. Tapi kan Bahaya. nggak sesuai dengan ya tempatnya. tracknya. tampaknya lah ya. Benar tracknya. iya Takut karena licin. lebih bisa memudahkan dia untuk cedera atau jatuh kan bisa. Oke. Terus dari segi buat obatan gimana, Ram? Jadi kan banyak orang yang Medisnya. nggak kuat dingin atau misalnya kan di gunung ini kan kayak kita tahu kan kayak ke toilet kan nggak ada ya kalau kita ngecamp ya jarang dia dihancur. Misalnya orang ini punya kekuatan tubuh yang beda-beda lah gitu. Jadi yang perlu diperhatikan tuh kayak obat-obatan pribadi juga penting ya. Iya. Ya, yang harus dibawa yang umumnya lah Ya. biasanya. Benar. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya punya penyakit apa kayak di dingin gitu mungkin dia punya Alergi. asma juga ada tuh orang asma yang karena dingin tuh Alergi ya itu berarti jangan naik gunung. ya kalau dia Kalau bisa dari pertama tuh udah jujur sama temennya Oh. punya riwayat penyakit apa. Jadi dia menyesuaikan tuh bisa teman-temannya tuh bisa menyesuaikan Iya. gitu ritmenya atau seperti apa ketika dia misalnya butuh istirahat gitu kan. Atau misalnya porternya atau guide-nya bisa juga nanti bawa alatnya gitu. Jadi harus jujur dan Iya, iya. terutama sih gini bang kalau naik gunung. Kalau untuk pemula itu harus punya temen yang benar-benar bisa dipercaya. Karena apa? Kalau orang baru naik gunung itu kan stamina-nya beda-beda bang. Iya. betul. Kalau misalnya dan egonya beda-beda. Terutama nih ya, ada yang mau nyampe Cepet. duluan cepet, ada yang capek belakangan itu kan. Iya. Orang ketika capek kan karakternya keluar tuh semuanya tuh. Benar. Maksud Iya, saya betul. butuh orang yang bisa istilahnya menenangkan betul-betul, lah ya menenangkan, maksudnya atau misalnya bisa dijadikan Support ya, buat Benar, support ya. support system gitu loh. ya Support system. Emangnya robot. Support system. intinya sih kalau misalnya pendakiannya bersama ya naik turun bersama, keadaannya apa Bersamaannya. Oke, yang gue suka tuh dari pendaki ini komunitas pendaki ini kebersamaannya memang mantap sih guys. Iya. Maksudnya, Erat banget. jadi kalau misalnya ada makanannya yang banyak itu benar-benar kita nggak bisa egois ngambil makan sendiri. Jadi benar-benar kita pecah-pecah. Biar semua bisa makan meskipun dikit-dikit. Kayak tadi pagi ya. Tapi satu hal nih bro, memang rada ya maksudnya gini. Ini kan posisinya gunung kalau mau mandi, mau sakit perut, nah itu gimana bro? Oke, gue tiap pagi ngoncor ya. Nah, itu di gunung tuh tadi Yang dipersiapin apa tuh? Kalau dipersiapin? itu nggak ada persiapannya bang. Oh, nggak ada persiapan. Nggak, Berarti nggak, kalau misalnya kita pagi-pagi nih, waduh mules, cari apa? Semak ya. Ya itu Memang itu umum, memang itu umum. Jadi Iya. bukan hal yang tabu ya. betul. Jadi kalau untuk di alam itu ya
karena kita tinggal di alam kan nggak mungkin kan ada toilet gratis kan atau toilet berbayar. Ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan, misalnya di situ harus ada semak-semak gitu kan, kita lebih masuklah ke dalam situ semak-semak. Jangan di pinggir jalan Iya, juga ya. jangan di pinggir jalan. Kedua juga jangan jangan di jalur trek, Jangan trek ya. trek orang lewat karena kan pasti kan ya mengganggu. Ketiga ya buat galian Kalian kucing dong. Tapi kalau proyek kalau misalnya kita gali, kita BAB tutup lagi, Tutup lagi, ya benar. itulah bagus. dan Jadi satu lagi sorry bang, nggak apa-apa. gua pakai tisu kering aja Bang. Nggak boleh tisu basah ya. Ya, Karena tisu karena basah di beberapa gunung tuh emang melarang untuk tisu basah sih karena kan dia susah diurai. Oh. karena dia ada, kalau yang gue tahu tuh dia punya kayak serat-serat plastik, Betul. Jadi betul. dia nggak apa namanya nggak langsung nyampur ya, terurai. langsung pecah. Jadi disarankan untuk membawa tisu kering aja. Terus juga untuk yang suka buang air besar ya sesuaikanlah dengan alam, pinggiran dikit jangan tengah jalan. Ya itu kalian sendiri lah seperti itu. Harus biasa. Sorry, tapi juga jangan juga buang airnya itu di yang istilahnya kondisinya tuh yang berbahaya juga, terjal gitu kan, bahaya juga. Ada. Nanti yang ada buang air malah nggak ada. Nggak ada air, nggak ada orang-orangnya, nggak ada juga. Iya. Wah. Jangan juga. Buang air besarnya di pinggir jurang nih sama aja. Oke. Makanya perlu orang yang istilahnya butuh bantuan porter atau guides yang udah tahu gitu kan, yang udah terbiasa naik gunung, udah ngerti. Nah itu suruh buat dulu gitu. Sama sampah ya guys, sampah itu penting banget untuk nggak buang sampah karena kita disarankan untuk mengumpulkan lagi sampah Ya, yang Betul. jadi sampah yang Jaga kebersihan itu ya. yang tidak sudah kita pergunakan kita kumpulin lagi dalam satu wadah, kita bawa turun. Benar kan? Betul. Betul bang. Harus Nanti bawa dibuangnya turun. di bawah. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Tetap harus dijaga alam ini. Apapun bentuk sampahnya. Betul, apapun bentuk sampahnya harus dibawa turun lagi. Jangan mengotori. Oke, bro, ngomong-ngomong, pertama kali naik gunung tuh dari orang apa? Dari sebelum lahir bang. Dari sebelum lahir. Buset. Enggak lah. Ya. Jadi Enggak, jadi ceritanya gue itu sebenarnya ini bang, dulu tuh gue tuh bukan anak pecinta alam ya, maksudnya gue cuma bukan anak-anak Outdoor deh. penggiat alam lah istilahnya, tapi gue emang senang aja gitu. Gue lebih milih gunung daripada laut. lalu ketika jatuh cinta sama gunung tuh Apa yang bikin lu? iya. Wah, gua harus mendaki gunung ini. Nah. Mungkin awalnya apa coba-coba tapi ternyata enak. Apa gimana nih? Nah, jadi gue tuh mulai jatuh cinta sama gunung itu ketika lulus kuliah bang, lucunya. Ketika kuliah itu kan teman-teman gue kan banyak tuh anak kepala gitu kan. Mereka ngajakin gue aktivitas outdoor lah, nggak mesti naik gunung gitu kan. Nah, gue nya takut bang, dalam artian takut mati lah di alam. Gue takut merepotkan orang, Nah, karena gue juga nggak kuat dingin orangnya gitu kan. Nah, akhirnya pada 2015 itu pas gue lulus kuliah, temen gue tuh iseng aja ngajakin naik gunung, cuman gue nggak tahu gunungnya mana gitu kan. Awalnya lu nggak tahu nih, diajak cuma, aja. Bener, dia cuma ngasih tahu orang bawa ini. Nah. Nah, gue minjem kan sama temen gue dengan takingnya waktu itu berantakan istilahnya, Baru pertama karena ya baru kan? pertama kali. oh, iya, Yang tahu banget nih, tahu banget. yang penting gue apa list yang dia Kasih ya. dia kasih gue penuhin, gue Berarti- usahain. Berarti pertama kalau naik gunung lu nggak searching dulu di media sosial atau di Nggak, Bang. Nggak, lu benar-benar kata temen lu bahwa ini oke, lu nurutin aja. Iya betul. benar. berangkat. Gue percaya aja sama dia. Akhirnya lu berangkat. gunung pertama yang gue daki tuh Cermai. Nah, pas lu naik ke Gunung Ciremai itu kan lu baru pertama kali nih, lu lihat alam, maksudnya lu ikut kegiatan pendakian, gimana? Antusias lu gimana ngelihat lu pertama kali dan lihat alam yang seperti ini? Ya langsung jatuh cinta sih bang, dalam artian tuh ketika itu kan gue memang anaknya olahraga gitu kan. Nah dalam artian gue ketika mendaki sih fisik gue lebih kuat sama dari teman-teman gue gitu. Bukannya sombong ya, tapi itu nggak baik sebenarnya. Karena lu sendiri di depan Bener, tuh nggak boleh. karena kalau ketika lu baru mendaki gunung terus lu langsung ngegas, ini nih jeleknya nih, lu bakal kena penyakit gunung bang. Dalam artian apa? Lu bakalan pusing nanti di tenda, Oh, iya. muntah gitu, pasti akan kayak gitu. Nah itu memang gua kuat tuh, itu jalan sendiri sampai atas, sampai pos 5 deh kalau nggak salah, itu pos terakhirnya. Nah malamnya tuh gua pusing-pusing. Itu ketinggian berapa?
3019 kalau nggak salah 3079 apa lupa 3000-an. gue. Jadi yang menarik nih ketika lu jalan duluan dengan berharapan lu cepat nyampe gitu Iya, kan. benar. Tapi justru itu akan membuat lu nanti malamnya akan kesusahan, Benar. pusing-pusing gitu. Benar ya. Karena kan Sudah umum. orang kan gengsi, Bang. Benar. Orang ketika Mulai ya, ditanya mulai. lu baru naik gunung apa udah sering, gue udah pernah gitu kan masih jawab gengsi, terutama gengsi sih diutamakan, Bang. Sering banget. Itu yang salah. Gengsi. Jadi kalau lu Iya. capek naik gunung bilang capek. Ya. Jangan Jujur lu dari gengsi, awal, ya. jujur. Kalau ngap ngos, ya udah bilang aja ngos. Kenapa lu bisa tahu kenapa gara-gara lu cepat itu lu pusing? Gimana lu bisa tahu gitu? Itu penyebabnya gitu. Pas sampai di atas itu pasti, Bang. setelah gue turun itu gue searching, Bang, gue baca-baca, ternyata memang itu penyebabnya. Salah satu penyakit gunung tuh namanya kan kalau nggak salah AMS ya, Acclimatization Mountain Sickness. Nah itu tuh penyebabnya itu karena kan kita terbiasa di kota kan, dataran rendah. Ketika kita ke dataran tinggi kan kita kan butuh waktu menyesuaikan. Kalau kita langsung gas ya pusing juga. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau memang baru-baru pemula ya jangan, mungkin kondisi badan lu bagus dan lu sering olahraga, jangan juga show off gitu. Buat cepet lah, bareng-bareng aja dan atur nafas ya, karena emang penting sih ngatur-ngatur kayak kondisi tubuh. Makanya belajar dia fakta. Pernapasan apa ini? Perut. Ngaruh ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu apa kagak. Oh, Nyanyi ya. Indonesia itu. Oke, kalau misalnya tadi lu udah pertama kali Gunung Cermedan, itu kan jadi bikin lu jatuh cinta sama Ya. outdoor activity ya, terutama pendakian. Nah, satu nih, kalau misalnya temen-temen nanya, gua tuh pengen tahu tempat ini cocok buat ngecamp atau enggak dari mana? Misalnya nih, Ya. gimana? Terutama kalau mau ngecamp itu diusahain itu kalau misalnya ada tuh pos airnya, terutama itu kalau misalnya ada ya Mata air mata berarti ya. air ya. Kedua kalau misalnya pos air nggak ada, yang penting dia tempatnya landai aja. Oke. Landai, dan kalau bisa sih jangan, kita lihat juga ketika ini salah satu yang gue dapet tuh, kalau misalnya kita mau camp tuh kita lihat juga pohon-pohon sekitar, Bang. Kita Kenapa? lihat apakah ada pohon yang punya kelihatannya mau tumbang atau enggak. Penting ya. Itu penting juga karena kan kayak tadi malam itu kan anginnya kenceng. Kalau misalnya di dekat Deket pohon mau kita tumbang. tenda itu ada pohon mau tumbang kan bahaya. Kita kan nggak tahu dia timbang kemana. Kalau bisa Takutnya menimpa kita ya iya kan. benar, itu penting juga. Lagi tidur enak-enak ya bangun gitu. Benar. Ya pasti pertama harus tempatnya landai, dua dari pohon-pohon yang mau tumbang. Ya, Yang ketiga best view ya kali ya, kita lihat ya. ya Tempat itu bonus ini aja sih. bonus aja view-nya. Tapi sekarang setiap gunung tuh udah menyediakan best view. Mata air kan, gitu. Tapi bro, maksudnya perasaan lo ketika menjadi seorang pendaki gunung itu apa sih yang Yang bisa lo dapat? share ke teman-teman Apa gitu. sih enaknya? Lu harus gitu? lu harus mendaki nih, lu harus ikutin kegiatan pendakian karena menurut lu apa gitu. Enggak, maksudnya dari diri Iya, dia dari sendiri dia. ya, karena dia kan seorang pendaki lah sekarang bisa dibilang ya kan. Iya. Hiking aja hiking. Kalau menurut gue tuh gini, Bang, kalau menurut gue tuh Apa sih? mendaki ini tuh ada filosofinya juga. Apa tuh filosofi? Dalam artian tuh dia tuh mengajarkan lu gimana sih kerjasama, gimana sih lu manajemen persiapannya ketika lu mau naik, ya kan? Terus Teamworknya ada berarti ya dapat teamworknya ya. ada, terus Egoisan gitu ya. Betul, iya. Mengajarkan Terus kita ya. lu juga belajar bijak dengan teman-teman pendaki yang lain. Karena kalau misalnya lu mendaki tapi berisik, ngomong kasar gitu kan nggak bijak juga. Jadi lu kan niatnya mendaki gunung kan buat Fun. gitu Iya, kan, benar. nyari ketenangan, karena lu kan gak dapat di kota yang gini-gini. Iya, Iya, Iya kan? Di sini nggak ada lewat Kopaja soalnya. Berarti Katanya attitude. apa? Tadi gue lihat sebenarnya ada ini, ada Metro Mini, cuma mana tuh? Attitude memang penting bro. Gue Betul, setuju ya. tuh sama Etika Rama. ya, benar, Kalau kita etika. di gunung itu kita nggak boleh kayak bahasa-bahasa kasar. Apa tindakan-tindakan yang Anarkis. mencederai Anarkis alam dan berarti ya. anarkis lah. Nggak boleh. Bahasa kita jaga lah. Seperti kita mau ngomong kon gitu nggak jadi kontrakan, Konde. konde. Jadi harus bisa Kondimen, memilih kata-kata udah, kondimen. iya. Oke. Terus juga Tapi- satu sih Apa tuh? pendapat gue nih, gue sih nggak setuju aja sama orang-orang yang apa ya, istilahnya udah ada jalur resmi tapi dia buka jalur, kecuali dia memang untuk pendidikan ya. Dalam artian apa, buka jalur itu kan ya istilahnya kan ini kan jalur kita kan jalur orang ya, jalur diperuntukkan buat kita Sudah buat di umum ya. sudah Buat diperhitungkan keselamatannya. betul, udah diperhitungkan keselamatannya. Kedua, kalau lu
bikin trek baru lagi gitu. Bikin trek baru kan pertama lu nggak tahu misalnya medannya nggak tahu, itu kan bisa jadi itu jalur satwa. Iya betul. Nah kadang-kadang ada tipe pendaki yang wah so tau pengennya gue pinter, nah kesini udah biasa gue mau ngambil jalur lagi, tapi itu tidak disarankan. Atau ngerasa pengen disegani gitu kan. Jangan Gue lah ya. itu gue sih agak gue nggak setuju sama itu. Kalau emang dibuat pendidikan ya nggak masalah. Tapi kalau memang buat secara pribadi buat apa jadi sombong ya jangan lah. Boleh lah, ngerusak boleh. sebenarnya. Pokoknya ngerusak kita ikuti aja apa yang udah dibentuk sama pengelola ataupun alam yang sudah ada, jalur-jalurnya kita ikuti aja. Jangan jadi pengen kelihatan hebat, tapi justru kita apa ya istilahnya membuat sesuatu yang nggak benar lah. Ya, bijak aja dalam artian apa yang kita dapat di sini kan bisa kita lakukan diterapin di kota. Misalnya kita jadi nggak berani buang sampah sekecil pun gitu kan. Betul. Pokoknya alam Tapi tadi gue tambahin lah kalau filosofinya, kalau di kehidupan naik gunung itu kayak jalan bertati-tati. Maksudnya kayak kita memulai sesuatu itu proses semuanya. Ketika sampai di puncak, itu lo harus bisa maintenance-nya. Oke, berarti secara umum pendakian ini mengajarkan kita untuk Banyak hal lah, banyak hal. Attitude bagus, lebih mengajak kita untuk bekerja sama dan Beretika. banyak hal yang bisa diambil positifnya dari Ya, betul. kegiatan pendakian dan alam ini. Oke, Betul. Oke. thank you banget buat Bro. Rama ya. Thank you, Bro. Semoga Just Mike. sukses Oke. Just Make untuk pendakiannya, dan kita juga kalau misalnya ada komen yang mau bilang kita naik gunung ini dong, mungkin akan kita pertimbangkan. Bukan akan kita ikuti. Bukan kita pertimbangkan Kita dulu, pertimbangkan. kita pikirin dulu beberapa bulan baru kita akan Kita lakukan. prepare dulu. Oke kalau gitu. Saya Ino, jangan lupa untuk like, Subscribe, komen, and share di akun tentunya. channel Kepentau. Ya, Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kepentau. berantakin aja.